Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana wa lil mu'minina farajan farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin jamaah salat subuh rahmatullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih berikan kekuatan iman, Islam, ihsan, diberikan kekuatan istiqomah sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasul, salat subuh berjamaah. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan adab tata cara yang diajarkan oleh Nabi di dalam melaksanakan salatul Jumat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal minbari istaqbalnahu bi wujuhina. Rawahu Tirmidzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu contoh bagaimana di saat melaksanakan ibadah Jumat, terutama saat beliau melaksanakan khutbah Jumat. Di saat beliau sudah menaiki mimbar, maka ketika itu beliau memberikan pandangan kepada seluruh jamaah dengan benar-benar berkonsentrasi untuk memperhatikan para jamaah tersebut. Dan ketika beliau melaksanakan atau menyampaikan khutbah, beliau suaranya adalah keras. Jadi beliau juga adalah pandangannya memperhatikan kepada jamaah agar jamaah pun memperhatikan dengan apa yang telah nantinya disampaikan oleh beliau. Kemudian beliau adalah ketika menyampaikan khutbah dalam kondisi nada suaranya itu keras. Bahkan di dalam kitab Syama'il Rasul tentang sifat-sifat kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW, ini adalah sebuah mukjizat yang kemudian dari mukjizat itu juga dijadikan satu pelajaran untuk kita. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan khutbatul Jumat, menyampaikan nasihat-nasihat dalam khutbatul Jumat, ini banyak masyarakat yang posisinya berada berdekatan di dalam masjid Nabawi pada saat itu, mereka ikut mustami'un dan khutbah. Mereka yang ada di rumah, kaum minal ummahat minal muslimah, dan juga dari wanita-wanita yang mereka berada di rumah ikut yastami'una, mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu kekuatan mukjizat yang Allah berikan, karena pada masa itu dalam kondisi tanpa ada alat bantu pengeras, belum ada alat bantu pengeras, tapi mereka bisa mendengarkan suara Nabi Muhammad menyampaikan khutbah dari
Ini adalah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mereka ketika mendengarkan khutbah tersebut itu seperti keberadaan kita yang berada di dalam masjid, mendengarkan, melihat langsung dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi seperti kita pada saat hari Jumat berada di masjid, kemudian kita mendengarkan khotib menyampaikan ya khutbahnya, nasihat-nasihat itu yang mereka rasakan orang-orang yang ada di rumah, yaitu kaum muslimah yang ada di rumah untuk mendengarkan khutbah dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di riwayat lain dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan khutbah itu bagikan Ra'isul Jais. Ra'isul Jais artinya adalah panglima perang. Panglima perang yang menyiapkan pasukan untuk berangkat berjihad untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya ada terjadi di negeri kita yang dikenal dengan angkatan bersenjata, ada angkatan darat, angkatan laut dan sebagainya, ketika panglima jenderal itu menyampaikan suatu nasihat-nasihat terkait dengan motivasi untuk di dalam strategi berjihad atau berperang, maka seperti itulah Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan khutbatul Jumat kepada masyarakat pada masa itu. Jadi beliau menyampaikan tegas, kemudian juga kalamnya itu wadih, bayyinah, yaitu kalamnya ucapan Nabi itu jelas. Jadi adab ini harus kita perhatikan. Kadang-kadang di dalam pelaksanaan kita melaksanakan sholat Jumat, kadang khatib itu menyampaikan khutbahnya tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Pertama, kadang terlalu lembut sehingga apa? Motivasi untuk mendapatkan nasihat-nasihat tersebut tidak didapatkan. Bahkan yang hadis-hadis sebelumnya sudah kita sampaikan, di saat khatib menyampaikan khutbah kemudian tiba-tiba di antara jamaah dua orang kemudian dia takallam berbicara, maka faqatul laghw wala jum'atan, maka dianggap laghw. Artinya apa? Tidak ada fadilah di dalam melaksanakan ibadah Jumat itu, fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah tidak ada karena apa? Dia berbicara di saat khatib itu menyampaikan khutbah. Ila lidhururatin, kecuali ada dhururah tertentu. Satu misal, ketika kita berada di dalam posisi di luar kemudian pada saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya, tiba-tiba ada seorang hamba, seorang yang buta, kemudian dia akan ikut masuk kepada tempat di mana kita beribadah tersebut, kalau masjid, ternyata dia beloknya adalah salah. Bisa terjadi kalau dia tidak kita tegur, tidak kita ikat dengan kata-kata, maka dia bisa akan terjeblos ke dalam lubang ataupun selokan. Maka saat itu di dhururatu syar'i kita mengingatkan kepada seorang yang buta tersebut. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ada lagi adab yang selalu dijalankan oleh Nabi di saat beliau menyampaikan khutbah. Wa anil Hakam bin Hasan radhiyallahu taala anhu qala sahidna al-ida wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qama mutawakkian ala asab au usid. Kemudian adab juga yang diajarkan oleh Nabi, walaupun ini hanya dengan amal sunnah. Di saat beliau menyampaikan khutbah, beliau selalu membawa asor. Asor itu tongkat, aukus itu adalah anak panah. Jadi artinya tidak mesti membawa tongkat, apa saja yang bisa untuk digunakan untuk mengambil bagian dari sunnah. Jadi ketika seorang khatib memegang tongkat ini adalah hukumnya sunnah, karena dulu ini selalu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi umpama
Sekarang juga banyak posisi yang namanya mimbar dan tidak menyediakan sebagai asok, sebagai tongkat, maka kita bisa untuk memegang bagian dari posisi mimbar itu untuk ambil sunnah. Jadi misalnya kita adalah berkhutbah dalam kondisi tidak disediakan atau tidak ada fasilitas yaitu sebuah tongkat, kemudian di hadapan kita ini adalah misalnya meja ini sebagai mimbar, maka kita boleh untuk tetap mengambil bagian sunnah, memegang tangan kanan kita memegang bagian dari meja ini adalah sebagai pengganti dari asok ataupun ya benda-benda yang lain yang bisa untuk kita ambil sebagai sunnah. Salat asy-syari' al-hakim fi khutbatil jum'ah ma'i tadabbur tawabi fi alatil khitabati. Kita mendapatkan perintah dari syariat untuk ittiba sebagaimana yang dulu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun ini hanya hukum sunnah. La yahkumu illa qa'iman. Nabi Muhammad ketika melaksanakan khutbah dalam kondisi adalah qa'iman, berdiri. Kemudian wa kana la yahkumu illa mutakin ala musin aw asal. Kemudian Nabi Muhammad ketika khutbah selalu di tangan kanannya itu adalah memegang yang namanya tongkat atau mungkin anak panah yang saat itu dibawa, atau mungkin bisa juga sebuah pedang yang panjang untuk dibawa sebagai amaliyah sunnah. Fi yadil yumna sawnan laha minal abasi wa mutaban bi qalbihi minal fasad. Dan ini di antara hikmahnya itu pelaksanaan khutbah ya di dalam sholat Jumat dengan juga kita menyampaikan tausiah di dalam acara-acara yang lain itu berbeda. Karena khutbah ini ada kaitannya dengan sholat Jumat yang dimana pada saat khutbah ini dilaksanakan dihukumi sebagai badalan anil rakaataini fi sholatil zuhur, sebagai pengganti 2 rakaat daripada sholat zuhur. Setiap hari kita melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, yaitu ada 4 rakaat. Ketika hari Jumat, syariatul Islam memberikan bimbingan kaifiyah melaksanakan sholat Jumat, yaitu sholatnya hanya 2 rakaat. Kemudian yang 2 rakaat itu dihukumi sebagai pengganti ya dari 2 rakaat itu adalah khutbah ini 2 khutbah. Sehingga dalam 2 khutbah ada beberapa syarat yang syaratnya sama dengan kita melaksanakan sholat. Kita butuh suci. Kemudian kita duduk kasbul aurat, nutupin aurat, satu aurat dengan baik, dengan sempurna. Kemudian yang disampaikan khutbahnya itu ada rukun-rukun yang harus dipenuhi, seperti ucapan alhamdulillah, itu merupakan satu kewajiban. Kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian qiraatul Quran, terus doa orang-orang mukmin, kemudian wasiatul taqwa. Dari 5 perkara ini adalah merupakan rukun di dalam absahnya melaksanakan khutbah. Dan di dalam khutbah juga tidak boleh menyampaikan satu perkataan nasihat yang itu adalah mengundang kepada tadhak, kepada ketawa. Itu di antara adabnya. Sama dengan kita dalam sholat, tidak boleh kita untuk ketawa. Maka di dalam bab sholat sudah diterangkan la yahsusu fi sholat, tidak layak di dalam sholat itu illa takbirun ya wa tasbihun wa qiraatul Quran. Tidak ada perkataan-perkataan yang diucapkan di dalam sholat kecuali itu yang telah ditetapkan oleh Nabi, yaitu ada takbir, artinya takbiratul ihram wa takbirul intiqal. Takbir untuk perulangan masuk dalam waktu sholat, yaitu takbiratul ihram. Kemudian takbir-takbir yang lain dengan disebut takbirul intiqal. Wa tasbihun, telah
dalam kalimat tasbih, ketika kita mengucap sami Allahu liman hamidah, ada kalimat tasbih. Wa qiraatul Quran, qiraatul Quran ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Yang wajib adalah suratul Fatihah. Qiraatul Quran ada wajibun, dan ini termasuk arkan min arkan sunnah. Kemudian ujungnya apa? Taslim, yaitu ucapan salam. Nah, di dalam pelaksanaan khutbah seperti itu keberadaannya. Akan tetapi di dalam pelaksanaan khutbah ini, umpama nanti di tengah-tengah di antara dua khutbah, ya misalnya dia dalam kondisi angsun, dalam kondisi haus, bisa dia untuk minum. Sama dengan dalam pelaksanaan tawaf. Tawaf itu hukum-hukumnya seperti sholat. Seperti sholat harus suci, pakaiannya, tempatnya, badannya. Tapi di dalam tawaf dibolehkan ngobrol, dibolehkan berbicara. Misalnya kita adalah satu rombongan, kemudian rombongan kita ada yang tertinggal. Kita memanggil namanya, ayo saudaraku kita bergabung, jangan terpecah. Itu tidak membatalkan dengan pelaksanaan tawaf. Tapi dalam hukum-hukum pelaksanaan tawaf sama di dalam bab syarat-syaratnya suci dan lain sebagainya, sebagaimana pelaksanaan ibadah sholat. Itu di dalam pelaksanaan khutbah Nabi seperti itu keberadaannya. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW menggunakan tongkat, kemudian ada sebuah tempat yang namanya mimbar. Itu Nabi Muhammad SAW di masa lalu menggunakan hanya dengan pegangan kelapa kurma. Jadi pohon kurma, kemudian ada itu daun-daunnya, dan itu yang disebut adalah kelapa kurma. Sampai suatu ketika para sahabat sudah mempersiapkan Nabi Muhammad sebuah mimbar, maka Nabi Muhammad SAW kemudian tidak menggunakan kelapa kurma itu. Maka akhirnya pernah dalam suatu saat, yaitu terdengar suara rintihan tangisan, yaitu kelapa kurma yang setelah ditinggalkan oleh Nabi SAW tidak digunakan lagi di dalam pelaksanaan khutbah. Tapi ini adalah tetap hukumnya bukan hukum yang wajib, hukumnya adalah sunnah. Sehingga di sebagian masjid ada yang menggunakan bil asal, ada juga yang tidak menggunakan. Kita bisa tetap mengamalkan sunnah apa saja yang bisa kita jadikan pegangan pada saat melaksanakan khutbah tersebut sebagai bentuk untuk pengamalan sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian walihada sarmul al-qiyam lil khutbataini al-ittika ala kusin aw asar wastiqbalul khatib. Kemudian sunnah juga yang telah dianjurkan oleh Nabi, apa yang telah kita perhatikan, yang sudah kita ketahui, cara Rasulullah menyampaikan dengan suara yang keras, pandangan Rasulullah menuju kepada jamaah, bahkan disebutkan ihmarrat wajhuhu, Rasulullah itu wajahnya memerah ketika menyampaikan khutbah tersebut. Suaranya lantang, tegas, kemudian bayyinah, jelas, wazi. Jangan sampai ketika menyampaikan khutbah kita menyampaikan satu materi yang materi itu adalah membutuhkan suatu penjabaran yang lebih rinci atau masuk dalam ranah-ranah ikhtilaf. Jadi khatib seharusnya tidak menyampaikan satu materi yang mengandung ikhtilaf. Misalnya ada hukum ini menurut imam ini boleh, menurut imam ini nggak boleh, alasannya apa? Itu nanti akan mengundang satu masalah. Materi-materi yang semacam itu hendaknya tidak disampaikan di dalam khutbatul Jumat. Berikan satu materi-materi yang sudah pasti, motivasi untuk orang bertakwa, motivasi orang untuk sabar, motivasi orang untuk bangkit semangatnya untuk sholat berjamaah. Jadi materi-materi yang sudah baku, yang jelas, yang mudah untuk dicerna oleh para jamaah. Karena apa?
ikmal kesempurnaannya di dalam melaksanakan sholat Jumat. Itu anjuran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau terjadi di dalam satu masjid ada khatib yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diajarkan Nabi, kita sebagai pengurus punya kewajiban untuk memberikan teguran, nasihat agar tidak terjadi terulang kembali di pertemuan berikutnya. Karena pernah terjadi ada seseorang khatib mengundang tawa, kemudian ketika mengundang tawa jamaah akhirnya ketawa. Ketika sedang ketawa setelah selesai sholat, ternyata ditegur, jawabannya adalah jawaban yang tidak memberikan pengertian ilmu. Apa yang dikatakan? Siapa suruh dia ketawa? Ya, seorang yang akan melaksanakan terjadi ketawa pasti ada sebab. Apa yang bisa menjadikan sebab ketawa itu? Ya dari suatu hal yang dilakukan oleh khatib tersebut. Artinya ada sabab dan musabab. Maka yang menjadikan sebab orang itu terhad itulah yang sebenarnya harus dilarang. Ada juga terjadi seseorang ternyata tidak mengerti tentang adab di dalam menyampaikan khutbah. Jadi karena ada kursi di dalam mimbar itu terdapat kursi, ya, rupanya dia adalah pada saat menyampaikan adalah hanya duduk. Jadi tidak mengerti bagaimana khutbah yang sebenarnya yang dulu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi khutbahnya bil qiyam. Nabi Muhammad itu khutbah dengan posisi berdiri. Di tangan kanannya memegang tongkat. Penyampaiannya tegas, orator, dan perhatian Nabi kepada seluruh jamaah begitu hebat dan luar biasa. Kemudian selesai khutbah yang pertama, maka Nabi Muhammad duduk, yang dikenal adalah al-julusu bainal khutbataini, yaitu duduk di antara dua khutbah. Jadi kursi yang disediakan itu adalah untuk al-julus bainal khutbataini, untuk digunakan duduk di antara dua khutbah, bukan khutbahnya dengan posisi duduk. Kecuali nanti ada terjadi dharurat, ya, seorang khatib mungkin sudah sepuh, kemudian pada saat di tengah perjalanan melaksanakan khutbah, kemudian dalam kondisi fisiknya lemah, kalau diteruskan dengan berdiri berbahaya, maka boleh untuk dilakukan dengan posisi duduk. Sama dengan sholat hadir. Kita sholat berjamaah seperti tadi sholat subuh, ketepatan sang imam qiraatnya yutawil. Imam membaca surat yang agak panjang. Memang dalam ilmu fikih ajaran dari Nabi, kalau kita mengerjakan sholat subuh itu dianjurkan untuk bacaannya rada panjang. Itu sholat yang diperintahkan untuk baca panjang adalah sholat subuh. Kemudian ternyata salah satu jamaah yang posisinya mengikuti bacaan imam qiraat yang agak panjang itu berbahaya, kakinya sudah terasa bergetar, lututnya tergetar. Ini kalau dipertahankan bisa jatuh, maka bagi seorang makmum yang ada dharurat yang semacam ini bisa langsung dia duduk untuk mengikuti terus jamaah tersebut, tapi tidak dalam kondisi berdiri. Jadi seorang khatib pun juga diperbolehkan kalau terjadi dharurat yang semacam itu. Kemudian di antara isi khutbah yang disampaikan oleh Nabi, yang selalu disampaikan oleh para sahabat, Al-Imam Abu Dawud menyatakan, "Tamamu minas sunnah fahamidullah." Nabi selalu memuji kepada Allah, alaihi kalimatin khafifatin thayyibatin mubarakatin. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan pesan-pesan takwa, di antaranya qala ayyuhan nas, ya, dengan kalimat ayyuhan nas, terus kalimatnya bisa disambung ittaqullah, atau dengan kalimat ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ini wasiat takwa ini
indana artinya adalah menurut madzhab kita Imam Syafi'i wajib memberikan wasiat di dalam takwa itu adalah wajib, salah satu rukun. Jadi kalau misalnya ada seorang khatib kelupaan, kita punya kewajiban untuk menegurnya. Negurnya gimana? Dan ini nanti ketika kita menegur ini tidak masuk dengan kata-kata yang ada di dalam hadis Rasul, ya, wa idza shallal khatibu 'alal mimbar fala yatakallam. Jadi kita nggak masuk di dalam kategori itu, karena ini adalah teknologi untuk menyempurnakan agama. Sama dengan posisi Bapak lagi kita semua ini menjadi makmum, tiba-tiba imamnya ada yang kelupaan di dalam qiraatul Quran. Terus kita bicara yang bicara itu adalah menyambung suatu ayat yang dimana sang imam tersebut terlupakan. Ataupun kita adalah mengucapkan kalimat tasbih litadzkirah untuk mengingatkan kepada imam yang imam itu dalam kondisi salah. Misalnya dia kudunya adalah tahiyat awal, tapi ternyata dia nasihat lupa. Kemudian ketika dia mau bergerak naik ke posisi atas intikal pindah, kita dengan cepat makmum bisa mengingatkan dengan kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah yang kita ucapkan tersebut untuk tadzkirah mengingatkan kepada imam tersebut tidak merusak nilai sholat kita. Atau bacaan Quran yang kita ucapkan untuk mengingatkan seorang imam yang dia kelupaan sambungan dari ayat itu, terus kita ingatkan, itu tidak merusak nilai ibadah sholat kita. Pun kita lagi mendengarkan khutbah, tiba-tiba khotib kelupaan, gak ada wasiat takwa, gak ada kalimat usikum wa nafsi bitaqwallah, kelupaan khotib, kita ingatkan wasiat takwa, ya, dengan kita ucap wasiat takwa, terus khotib baru menyatakan usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah ini kita waktu khotib sedang menyampaikan khutbah, kita bicara, tapi bicara kita adalah bicara yang sesuai dengan syariat untuk mengingatkan kesempurnaan dalam ibadah, yaitu menyampaikan khutbah. Itu tidak akan merusak nilai ibadah salat. Nah, kalau kita tidak mengerti, hadirin, tidak mengerti, tidak tahu, ya kita tetap sukun, diam, ya. Diam. Pernah terjadi di satu masjid. Jadi ada seorang imam itu membaca surah, tapi dia sebelum membaca Fatihah. Surahnya kayak apa? Gambarannya kayak apa? Jadi pas rakaat kedua ini, hadir. Rakaat kedua, posisi daripada kita sujud, kemudian berdiri, Allahu Akbar. Sampai posisi berdiri tegak, dia ucap Bismillahirrahmanirrahim. Di saat dia ucap Bismillahirrahmanirrahim itu, tiba-tiba dia adalah bola batu nisya, terjadi lupa. Dia meyakini bahwa dia itu mengucap Bismillah itu sudah selesai membaca Fatihah. Jadi dia langsung ketika Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, tapi dia belum baca suratul Fatihah. Terus gimana kondisi yang semacam itu? Di hari itu, di malam kejadian itu, ternyata seorang jamaah yang semajid jumlahnya begitu banyak, semua tidak paham untuk mengingatkannya. Jadi dibiarin. Ada orang yang di belakang ngerti bahwa si imam ini belum membaca suratul Fatihah, cuma dia nggak tahu caranya untuk ngingetin. Akhirnya apa? Dia bertakbir-takbir tiba. Jadi di bagian sok belakang itu ucapin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, imam ketika diperingatkan dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini tidak bisa dimengerti. Apa maksudnya? Kok ada makmum takbir berkali-kali? Sehingga imam terus melaksanakan
sholat itu sampai selesai. Setelah selesai baru imam mempertanyakan. Hadirin, kenapa tadi ada yang membaca takbir berkali-kali? Terus kemudian yang membaca takbir itu menjawab, wahai Ustaz, wahai imam, bahwa tadi Anda belum membaca suratul Fatihah. Jadi ketika imam belum membaca suratul Fatihah kemudian dia lupa langsung ke surah, salah satu di antara makmum adalah mestinya cara mengingatkannya adalah langsung membaca suratul Fatihah, bukan takbir, bukan tasbih, tapi mengingatkan qiraah yang belum terbaca. Jadi makmum cukup ketika imam Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad, maka makmum yang tahu bahwa imam ini belum membaca suratul Fatihah langsung saja mengucap Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita sebagai makmum mengucap begitu, baru nanti imamnya akan tersentak, dia sadar, oh berarti saya belum membaca suratul Fatihah, maka dia bisa kembali lagi untuk membaca suratul Fatihah. Karena kasusnya ini terjadi adalah tidak diingatkan dengan tepat dan benar, akhirnya sholat yang tadi 2 rakaat ini karena terjadi dalam sholat tarawih, maka sholat tersebut kurang 1 rakaat. Jadi meninggalkan 1 rukun, yaitu suratul Fatihah, rukun qauli yang wajib itu harus diganti juga dengan adalah 1 rakaat, sehingga ditambahkan lagi 1 rakaat. Jadi imam langsung para jamaah bahwa sholat kita yang barusan itu baru dihitung sahnya 1 rakaat. Berarti sholat tarawih kita kurang 1 rakaat. Kemudian berdiri lagi untuk menambahkan 1 rakaat lagi. Itu telah terjadi di zaman Nabi juga begitu. Nabi Muhammad justru beliau hanya 2 rakaat tadi. Jadi sholat zuhur ada yang menyatakan sholat asar, beliau membaca tahiyat awal. Setelah membaca tahiyat awal, ternyata beliau kelupaan sambung kepada bacaan tahiyat akhir. Kalau udah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim, itu kan masuk kepada tahiyat akhir. Jadi ketika itu orang menyangka bahwa dirinya udah sampai kepada sholat di tahiyat akhir. Akhirnya setelah itu fil alamina innaka hamidum majid, Nabi langsung mengucapkan salam. Salam pertama selesai, salam kedua selesai. Setelah itu semua diam, satu masjid diam. Padahal di dalam jamaah itu terdapat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, para tokoh-tokoh semua ada. Tapi ada seseorang yang dia adalah lebih baik harus bertanya daripada dalam kebingungan. Akhirnya dia bertanya, ya Rasulullah, apa aksura fi shalah atau nasya fi shalah? Ya Rasulullah, apakah engkau dalam kondisi mengkosor sholat atau engkau dalam kondisi lupa di dalam sholat? Nabi menjawab, li'anni la aksu wa la ansa. Aku tidak lupa dan aku tidak juga dalam kondisi mengkosor. Berarti kesimpulannya apa? Rasulullah lupa. Beliau merasa tidak mengkosor, beliau merasa tidak lupa. Tapi saksi menyatakan semua bahwa Rasulullah sholat hanya 2 rakaat, sedangkan sholat zuhur atau asar itu mesti 4 rakaat. Kemudian disampaikan bahwa engkau sholat baru 2 rakaat pada Rasul, kemudian engkau langsung mengucapkan salam. Kemudian Nabi memberikan himbauan, mari kita tambah lagi sholat kita dengan 2 rakaat yang kurang. Nah itu hadirin menjadi hukum, menjadi ketetapan hukum yang diambil oleh kita, terutama al-imam madzhab Syafi'i. Kalau kita melaksanakan sholat jumlah rakaatnya kurang, kemudian dari salah satu makmum bisa ingat, kalau kita masih itu bisa ditambahkanlah langsung. Tapi kalau kita diingatinya sudah besok hari, maka nanti kita diwajibkan untuk iadah mengulang kembali.
Kesimpulan dari beberapa hadis tentang kaifiyah yang diajarkan Nabi di dalam melaksanakan sholat Jumat dan juga khatibul Jumat adalah disebutkan tolabul ijaz fil khutbah, dianjurkan di dalam melaksanakan khutbah itu bil ikhtisar. Ikhtisar artinya ringkas padat. Sampaikan khutbah dengan ringkas dan padat, berikan satu penjelasan yang wadih, jangan ada ikhtilaf, jangan ada satu tema yang membuat jamaah itu resah dalam kebingungan. Kemudian yang kedua, dianjurkan kita hadapnya di dalam sholat Jumat tatwilus sholat, sholatnya lebih panjang daripada pelaksanaan khutbah ini. Wal aqu bi taqwallah fil khutbah, dan juga diperintahkan untuk selalu memberikan pesan-pesan takwa di dalam khutbah. Kemudian larangan tahrimul kalam waktu khutbah, diharamkan ketika kita berbicara dengan kawan saat khatib itu menyampaikan khutbah. Perintahnya wa talabil insati di khutbah, perhatikan di dalam khutbah tersebut, dengerin baik-baik. Maka perintahnya dalam hadis ansibu wasma'u la'allakum turhamun, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh khatib tersebut agar kamu selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Sunnahnya adalah memegang tongkat di tangan kanannya, kemudian sampaikan dengan suara yang keras di dalam menyampaikan khutbah agar mendapatkan perhatian yang khusus terhadap apa yang disampaikan oleh khatib tersebut. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah, ini pembahasan kita akhir dari masalah yang terkait dengan sholat Jumat. Kemudian ada sunnah yang lain seperti pada sholat Jumat, di hadis disebutkan disunahkan kita untuk membaca suratul Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, kemudian Al-Falaq, An-Nas 7 kali. Terus setelah itu seperti biasa sholat, kemudian ada doa-doa yang khusus seperti doa yang diajarkan Nabi setiap hari Jumat dengan doa Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mujid ya Mu'in ya Rahim ya Wadud akhirina bihalalika haramin wa bi ta'atika maksiatik wa bi fadlika amman siwa.